Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi di materi fikih ini, bab ketiga, yaitu tentang binatang yang halal dan haram. Namun sebelum kita bahas satu persatu, mari kita berdoa bersama dulu. Semuanya mengikuti doanya Pak Ali agar kalian nanti mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang solih dan solihah. Liridhai fi safa'ati rasulina ala dinihi bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan Allah Ta'ala dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian, keluarga kalian, dan saudara-saudara kalian. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu tentang binatang yang halal dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab fikih, bab yang kedua kalau di buku paket, kalau di buku LKS bab yang ketiga. Binatang yang halal dan haram. Binatang yang halal dulu. Kita akan bahas satu persatu binatang yang halal. Oke. Apa itu binatang yang halal? Yaitu binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan, baik daging, lemak, kulit, air susunya, menurut syariat Islam. Ini binatang yang halal. Ini hampir sama dengan bab makan dan minum yang halal dan haram. Hampir sama, semuanya sama. Cuman hanya membedakan kalau ini adalah binatang, kemarin ada makanan dan minuman. Bentuknya aja yang berbeda, namun pembahasannya hampir sama, yaitu binatang yang dihalalkan, yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan, dagingnya, lemaknya, kulitnya, atau air susunya, atau yang lain yang sesuai, yang sudah menurut syariat Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Dihalalkan bagimu binatang ternak. Jadi binatang ternak itu halal. Ya. Halal. Dan juga dalam surat Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, binatang buruan laut, binatang laut semuanya, dan makanan yang berasal dari laut
sebagai makanan yang lezat bagimu. Berarti binatang atau makhluk yang ada di laut itu rata-rata halal semuanya. Bangkainya pun halal. Binatang lah laut semuanya. Nah, kan rata-rata binatang laut hanya hidupnya di laut, bukan dua alam. Nah, ini dua hal tentang binatang darat dan binatang yang ada di laut. Yang Al-Maidah ayat 1 ini dalilnya binatang darat. Yang kedua, yang Al-Maidah 96 ini adalah binatang laut. Nah, ini jenis-jenis binatang yang dihalalkan. Satu, binatang ternak darat. Nah, tadi ya, binatang ternak darat. Nanti mungkin contohnya paling banyak sendiri. Binatang ternak yang ada di darat. Nah, dua, binatang laut atau air. Binatang laut atau yang ada di air tawar. Nah, contohnya yang binatang darat dulu. Ini ada sapi, kambing, kerbau, unta, domba, dan yang lain dan lain-lainnya. Pokoknya yang ada di darat binatang ternak, ini termasuk binatang ternak. Terus semua binatang yang ada di laut dan bangkainya halal, juga binatang yang ada di air tawar, sesuai dengan sabda Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu hillu maitatuh. Rawahul arba'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, tentang binatang laut itu suci dan mensucikan airnya dan halal bangkainya. Tentang laut suci dan mensucikan, dan airnya dan bangkai yang ada atau binatang yang ada di dalamnya. Nah, binatang laut, airnya laut itu halal, dibuat wudhu boleh, buat mandi boleh, buat mencuci boleh, suci. Nah, walaupun ada bangkainya, orang meninggal, contohnya kemarin ada pesawat terbang jatuh, bangkainya ada dalam, katanya kalau air sudah terkena bangkai najis. Karena laut airnya banyak, maka itu tetap suci. Oke. 3. Binatang yang ditangkap oleh anjing yang terlatih atau binatang buruan. Kalau kamu punya anjing yang terlatih untuk berburu, nah, sesuai dengan firman Allah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna nahunna mimma 'alaikumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, dari siapa? Kepada Rasul, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi mereka yang baik
dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya.